Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi ya dengan Miss Eva. Hari ini kita mau belajar muatan pembelajaran IPA tema 4 subtema 2. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Kalian simak ya video pembelajarannya dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Gangguan pada organ peredaran darah manusia ini bisa disebabkan karena dua faktor ya. Ada yang karena non keturunan dan ada yang karena keturunan. Agar kalian paham, disimak ya penjelasannya masing-masing. Untuk faktor non keturunan ini disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, sering mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi dan berkolesterol tinggi ya. Seperti apa makanan yang berkolesterol dan berlemak tinggi? Itu yang ada pada gambar. Nah, berikut ini adalah contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia yang disebabkan oleh non keturunan. Apa saja ya? Yang pertama adalah anemia. Anemia adalah rendahnya kadar Hb dalam darah. Hb atau yang disebut juga dengan hemoglobin adalah protein pada sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen. Rendahnya kadar Hb ini bisa disebabkan karena makanan yang kurang mengandung zat besi. Contoh untuk makanan yang banyak mengandung zat besi itu seperti telur, ikan, sayuran hijau, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan lain-lain. Ciri-ciri orang yang terkena anemia adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Kalian perhatikan perbedaan antara kedua gambar sel darah berikut ini. Nah, yang pertama itu adalah sel darah orang yang normal ya. Sedangkan kalau yang sebelah kanan itu merupakan seseorang yang menderita anemia. Sel darahnya kekurangan hemoglobin. Yang kedua adalah tekanan darah rendah atau yang disebut dengan hipotensi. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Hipotensi atau disebut dengan darah rendah merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam tubuh menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mm air raksa. Jadi kalau tekanan darah seseorang itu berada di angka 90/60 atau di bawahnya, itu bisa dikatakan sebagai darah rendah atau hipotensi. Hipotensi ini merupakan kebalikan dari hipertensi ya. Lalu penyebab dari hipotensi adalah faktor usia, efek samping obat-obatan, penyakit jantung dan pendarahan hebat. Gejalanya adalah pusing, mual, pingsan, konsentrasi berkurang, lemas, dan pucat. Gangguan yang ketiga adalah tekanan darah tinggi atau disebut dengan hipertensi. Hal ini disebabkan karena naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Hipertensi disebut juga dengan darah tinggi. Hipertensi adalah naiknya tekanan darah di atas normal. Nah, tekanan darah normal itu adalah 120/80 mm air raksa. Milimeter air raksa itu merupakan satuan untuk mengukur tekanan darah ya. Kemudian penyebab hipertensi adalah usia lanjut, gaya hidup yang tidak sehat, jarang berolahraga dan stres. Gejalanya adalah sakit kepala, lemas, jantung berdebar-debar, nyeri di dada, dan masalah pada penglihatan. Nah, kalian perhatikan gambar yang ada di sana ya. Itu merupakan contoh gambar yang mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kalian lihat tekanan darahnya 152/100 ya. Itu artinya sudah tinggi untuk tekanan darahnya. Selanjutnya kanker darah atau yang disebut dengan leukemia. Gangguan ini diakibatkan sel-sel darah putih memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih memakan sel darah merah. Gejala leukemia ini seperti demam, menggigil, berat badan turun drastis, sering mimisan, dan rasa lelah berkepanjangan. Kalian perhatikan perbedaan antara kedua gambar tersebut nah ya. Yang sebelah kiri itu sel darah merahnya itu lebih banyak daripada sel darah putih. Sedangkan yang bagi penderita leukemia itu sel darah putihnya lebih banyak daripada sel darah merah. Selanjutnya jantung koroner. Jantung koroner merupakan salah satu gangguan pada jantung yang disebabkan oleh lemak darah atau kolesterol yang menumpuk pada arteri koronaria sehingga dapat menyebabkan serangan jantung.
Penyebabnya adalah tersumbatnya pembuluh darah oleh berbagai macam zat seperti lemak dan kapur. Gejala jantung koroner adalah sesak nafas, nyeri pada dada sebelah kiri, dan cepat lelah. Sekarang kalian lihat gambar yang ada di sana ya. Yang ditunjuk oleh arah panah itu merupakan pembuluh darah yang normal. Kalian bisa lihat ya perbedaannya dengan gambar yang sebelah kanan yang ditunjuk oleh arah panah ya. Di sana pembuluh darahnya itu ada plak-plak atau sumbatan-sumbatan. Nah, sumbatan-sumbatan ini diakibatkan karena penumpukan lemak, kapur, dan zat-zat lainnya. Pembuluh darah yang ada sumbatan seperti itu yang dapat menyebabkan jantung koroner. Gangguan berikutnya adalah varises. Varises adalah pelebaran pembuluh balik atau vena. Nah, varises sering terjadi di tubuh bagian bawah seperti betis ya. Lalu apa penyebab varises? Penyebabnya karena posisi berdiri atau duduk terlalu lama, usia, faktor keturunan, dan obesitas atau kelebihan berat badan. Gejala varises adalah pegal-pegal, rasa panas atau perih pada tungkai, dan kram otot kaki terutama pada malam hari. Itu merupakan gambar dari orang yang mengalami varises ya. Nah, yang ditunjuk oleh arah panah yang berwarna kebiru-biruan itu merupakan pelebaran pembuluh balik atau vena atau yang disebut juga dengan varises. Bagaimana? Sudah paham ya? Apa saja nama-nama gangguan pada sistem peredaran darah yang disebabkan karena faktor non-keturunan. Sekarang yang akan kita bahas adalah gangguan pada organ peredaran darah manusia yang disebabkan karena faktor keturunan. Nah, apa saja ya yang disebabkan karena faktor keturunan? Yang disebabkan oleh faktor keturunan seperti hemofilia dan talasemia. Kita akan bahas satu persatu ya. Untuk hemofilia, ini dikarenakan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Nah, hal ini bisa menyebabkan terjadinya pendarahan bagi penderita hemofilia. Sedangkan talasemia merupakan gangguan pada bentuk sel darah merah yang tidak beraturan. Nah, hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Lalu apa saja ya usaha yang dapat kita lakukan untuk mencegah gangguan alat peredaran darah? Dengan cara pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat ini dapat kita lakukan dengan cara menjaga atau mengkonsumsi makanan yang bergizi, lalu berolahraga serta istirahat yang cukup. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan bagi tubuh kita. Itu apa saja ya? Yang pertama adalah faktor perilaku atau sikap. Nah, perilaku hidup sehat akan menghindarkan seseorang dari penyakit ya. Kalau kita sering berolahraga, makan makanan sehat, tentunya kita akan terhindar dari berbagai macam gangguan kesehatan. Lalu yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakatnya. Jadi sangat penting kita untuk menjaga kebersihan lingkungan ya. Lalu faktor yang ketiga adalah faktor pelayanan kesehatan. Maksudnya adalah fasilitas yang mudah terjangkau dan dengan mutu pelayanan yang baik akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada masyarakat. Dan faktor yang keempat adalah faktor keturunan. Maksudnya adalah faktor keturunan tidak bisa dihindari ya, karena bersifat genetis. Karena sudah bersifat genetis atau sudah terbawa dari orang tua seperti ayah, kakek ataupun anggota keluarga yang lain, maka penyakit keturunan tidak dapat disembuhkan. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Untuk hari ini Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.